Selamat datang di video ini. Uni Eropa, UE, telah menunda upayanya untuk mendapatkan persetujuan atas kesepakatan investasi besar-besaran dengan Tiongkok setelah sanksi tit for tat diberlakukan terkait perlakuan Beijing terhadap kelompok minoritas. Dalam konteks ini, China Railway Construction Corporation, CRRC, dan China National Machinery Import and Export Corporation bekerja sama dengan dua perusahaan Turki memenangkan tawaran untuk membangun bagian jalur kereta api berkecepatan tinggi di Turki. Proyek ini bertujuan menghubungkan ibu kota Turki dengan kota terbesar di negara tersebut. Di sisi lain, Bulgaria, sebuah negara dengan sejarah kaya, sedang berjuang untuk memodernisasi jaringan kereta apinya. Infrastruktur kereta api dan jalur transportasinya yang melewati sungai-sungai kuno tertinggal beberapa dekade dibandingkan negara-negara tetangganya. Inilah peluang emas bagi CRRC Tiongkok, yang menawarkan transformasi sistem kereta api Bulgaria dengan harga hanya $390 juta, kurang dari setengah harga tawaran kompetitor berikutnya. Penawaran CRRC dianggap sempurna. Jaringan kereta api kecepatan tinggi Tiongkok diakui sebagai kelas dunia, menawarkan teknologi mutakhir dan efisiensi biaya. Namun, rencana ini tiba-tiba terganggu oleh intervensi Uni Eropa. Uni Eropa mengklaim bahwa tawaran Tiongkok tidak adil karena diduga disubsidi oleh negara, dan menekan Bulgaria untuk memilih opsi Eropa. Meskipun lebih mahal dan kurang efisien, Bulgaria akhirnya menolak tawaran Tiongkok. Akibatnya, proyek itu gagal, meninggalkan frustrasi dan kehilangan peluang transformasi. Ini bukan hanya cerita tentang kereta api, tetapi tentang bagaimana politik dapat menyabotase kemajuan. Pertanyaannya adalah, mengapa UE memblokir Tiongkok? Apakah untuk melindungi industri Eropa atau melawan pengaruh Tiongkok yang semakin besar? Lebih penting lagi, siapa yang menang dalam bentrokan geopolitik ini? Keunggulan kereta api cepat Tiongkok. Ketika membahas kereta api berkecepatan tinggi, Tiongkok jauh lebih unggul. Jaringan kereta api cepatnya mencakup lebih dari 46.000 km, jauh melampaui gabungan negara-negara lain di dunia. Transformasi ini memungkinkan perjalanan seperti New York ke Los Angeles dalam waktu kurang dari 6 jam, atau Paris ke Moskow hanya dalam separuh waktu perjalanan biasa. Ini bukan sekadar rekayasa, ini adalah revolusi. Contoh sukses lainnya adalah proyek di Turki, jalur kereta cepat antara Ankara dan Istanbul telah berubah dari koneksi lambat menjadi keajaiban teknologi. Waktu perjalanan yang sebelumnya memakan waktu berjam-jam kini berkurang drastis, memberikan manfaat besar bagi komuter dan bisnis. Contoh lainnya adalah transformasi rute Beograd-Budapest, dari jalur usang menjadi koridor modern dengan waktu perjalanan yang dipangkas dari 8 jam menjadi hanya 2,5 jam. Rahasia sukses Tiongkok. Keunggulan Tiongkok bukan hanya pada teknologi, tetapi juga pada kemampuannya menyesuaikan proyek dengan kebutuhan lokal. Mereka mampu menavigasi daerah pegunungan, mengintegrasikan dengan infrastruktur yang ada. Bekerja dengan anggaran yang ketat. Kombinasi efisiensi, keterjangkauan, dan inovasi menjadikan Tiongkok sebagai pemimpin tak terbantahkan dalam kereta api cepat. Bulgaria dan tantangan geopolitik. Sistem kereta api Bulgaria masih menggunakan jalur kuno yang sudah ada seabad lalu, di mana kereta api melaju dengan sangat lambat. Dengan proyek kereta cepat senilai $660 juta, Bulgaria melihat peluang besar untuk melompat ke masa depan, menghubungkan dirinya dengan dunia modern. Namun, intervensi Uni Eropa membatasi ambisi tersebut, membuat Bulgaria tetap terjebak di jalur lama. CRRC Tiongkok, pilihan yang jelas untuk Bulgaria. Tawaran CRC Tiongkok senilai $390 juta bukan hanya yang termurah, tetapi juga pilihan terbaik bagi negara dengan sumber daya terbatas seperti Bulgaria. Ini bukan sekadar penawaran menarik, ini adalah garis kehidupan. Proyek ini mencakup penyediaan 20 kereta listrik serta keahlian khusus untuk menghadapi medan terjal di Bulgaria, sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh kompetitor lainnya. Namun, keputusan Bulgaria untuk memilih mitra proyek ini tidak hanya soal teknis. Negara ini berada dalam tekanan geopolitik yang ketat. Bermitra dengan Tiongkok berarti melangkah keluar dari zona nyaman Eropa. Uni Eropa, UE,
yang sudah lama waspada terhadap pengaruh Tiongkok di Eropa Timur, dengan cepat melakukan intervensi. UE menuduh CRC melakukan praktik persaingan tidak sehat dan mengklaim bahwa perusahaan itu menerima subsidi besar dari pemerintah Tiongkok. Di bawah tekanan UE, Bulgaria akhirnya menolak CRRC dan memberikan kontrak tersebut kepada Talgo, perusahaan asal Spanyol. Tetapi disinilah masalah dimulai. Talgo, yang menghususkan diri pada kereta ringan, tidak memiliki kemampuan teknis untuk menangani tantangan geografis Bulgaria. Penundaan mulai menumpuk, biaya proyek membengkak, dan akhirnya proyek tersebut gagal total. Apa yang seharusnya menjadi momen transformasi bagi Bulgaria berubah menjadi pelajaran pahit. Mengapa UE memblokir Tiongkok? Keputusan UE untuk memblokir CRRC bukan sekadar soal Bulgaria. Ini adalah bagian dari strategi yang lebih besar untuk melawan pengaruh Tiongkok yang terus tumbuh di Eropa. Selama dekade terakhir, melalui inisiatif Belt and Road, Tiongkok telah membuat kemajuan signifikan di Eropa Timur, berinvestasi dalam infrastruktur di negara-negara seperti Serbia, Hongaria, dan Yunani. Investasi ini menciptakan jaringan sekutu baru di kawasan tersebut. Kemitraan Bulgaria dengan CRRC dianggap sebagai ancaman terhadap persatuan dan swasembada Eropa. UE melihat proyek ini sebagai langkah besar Tiongkok untuk membangun pijakan yang signifikan di dalam perbatasan UE. Dengan memblokir CRRC, UE berusaha mengirimkan pesan bahwa proyek infrastruktur Eropa harus tetap bersifat Eropa. Namun, strategi ini menjadi bumerang. Kegagalan Talgo mengungkap kelemahan UE. Bagaimana Eropa bisa mengklaim sebagai pemimpin di bidang infrastruktur ketika perusahaan-perusahaannya sendiri tidak mampu menjalankan proyek besar? Keputusan UI tidak hanya merugikan Bulgaria, tetapi juga mencoreng kredibilitasnya sebagai pemain global, sementara Tiongkok terus melanjutkan kesuksesannya di negara lain. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan. Dan mari kita lanjutkan. Keunggulan Tiongkok dalam proyek infrastruktur. Proyek kereta cepat yang didukung Tiongkok telah memberikan hasil nyata di berbagai negara. Seperti Turki, jalur kereta cepat antara Ankara dan Istanbul kini menjadi penghubung modern yang meningkatkan efisiensi transportasi. Serbia, jalur Beograd-Budapest kini mempersingkat perjalanan dari 8 jam menjadi hanya 2,5 jam. Keunggulan Tiongkok terletak pada kombinasi efisiensi, keterjangkauan, dan inovasi. Negara ini mampu menyesuaikan proyek dengan kebutuhan lokal, termasuk navigasi medan sulit, integrasi dengan infrastruktur yang ada, dan kerja dalam anggaran ketat. Pelajaran dari kegagalan Bulgaria. Kegagalan proyek kereta cepat di Bulgaria memberikan beberapa pelajaran penting. Politik tidak boleh menghalangi kemajuan. Bulgaria membutuhkan sistem kereta api yang andal, bukan sekadar pernyataan politik. Dengan memprioritaskan geopolitik di atas kepraktisan, UE mengubah proyek yang menjanjikan menjadi bencana. Kolaborasi dapat menjadi solusi. Bayangkan apa yang bisa dicapai jika UE dan Tiongkok bekerja sama. Efisiensi dan keahlian Tiongkok, jika dipadukan dengan standar Eropa, dapat menetapkan tolok ukur baru untuk infrastruktur global. Proteksionisme menghambat kemajuan. Keputusan proteksionis UE mencerminkan pendekatan isolasionis yang tidak sesuai dengan dunia yang semakin terglobalisasi. Kebutuhan Bulgaria akhirnya dikalahkan oleh agenda geopolitik yang lebih besar, meninggalkan negara kecil ini dalam posisi rentan. Proyek kereta cepat Bulgaria yang gagal adalah pengingat penting bahwa politik dan proteksionisme seringkali membawa lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Sebuah proyek yang seharusnya membawa perubahan besar justru menjadi cerita tentang peluang yang hilang, pelajaran tentang kolaborasi yang terlewatkan, dan tantangan bagi dunia yang terhubung. Kegagalan impian kereta api Bulgaria, sebuah peringatan. Dengan memilih untuk meninggalkan tawaran CRRC Tiongkok, Bulgaria membuka pintu bagi kegagalan. Impian mereka untuk modernisasi sistem kereta api kini menjadi peringatan akan bahayanya membiarkan rasa takut dan geopolitik mendikte keputusan. Hal ini tidak hanya berdampak pada Bulgaria, tetapi juga menyoroti tantangan masa depan infrastruktur global serta keseimbangan kekuatan dalam dunia yang semakin terhubung.
Ketika politik menghalangi kemajuan, tidak ada pemenang. Bulgaria kehilangan peluang untuk memodernisasi infrastrukturnya dan meningkatkan daya saing nasional. Uni Eropa kehilangan kredibilitasnya sebagai pemimpin dalam proyek infrastruktur global. Tiongkok, meskipun ditolak di Bulgaria, terus membangun inovasi dan bermitra dengan negara-negara yang lebih menghargai hasil daripada retorika. Pertanyaan besar, berapa banyak lagi proyek yang akan gagal? Kegagalan proyek ini membawa pertanyaan serius tentang arah kebijakan Eropa. Berapa banyak proyek yang harus gagal sebelum Eropa menyadari bahwa memblokir Tiongkok tidak sama dengan mengalahkannya? Proteksionisme yang tidak disertai inovasi hanya memperlambat pembangunan. Baik bagi negara-negara kecil seperti Bulgaria maupun kawasan besar seperti Uni Eropa. Pelajaran bagi Bulgaria dan dunia. Bulgaria kini menghadapi kenyataan pahit. Kemajuan tidak bisa dibebani politik. Jika tujuan Anda adalah modernisasi, Anda tidak bisa membiarkan politik menghambat kemajuan. Negara-negara yang lebih fokus pada efisiensi dan hasil akan terus maju, sementara yang lainnya tertinggal. Hasil lebih penting daripada retorika. Dalam perlombaan untuk menjadi pemimpin infrastruktur global, hanya satu hal yang penting, mencapai tujuan terlebih dahulu. Bisnis harus mengutamakan solusi nyata daripada sekadar pernyataan geopolitik. Bisnis dan politik, haruskah dipisahkan? Kegagalan ini memunculkan perdebatan penting. Apakah bisnis dan politik harus dipisahkan? Jika UE terus mengutamakan politik daripada kebutuhan praktis, apakah ini akan memicu penurunan kekuatan Eropa? Apakah ini berarti kehilangan pengaruh global karena gagal menghargai solusi yang paling efisien? Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.